Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Datum pemetaan. Datum pemetaan atau referensi permukaan atau georeferensi adalah parameter sebagai acuan untuk mendefinisikan geometri elipsoid bumi serta orientasi sumbu koordinat terhadap tubuh bumi. Datum merupakan hal yang krusial bagi teknologi atau teknik yang menggunakan lokasi spesial sebagai dasarnya, termasuk ilmu geodesi, navigasi, ilmu ukur wilayah, sistem informasi geografis, penginderaan jauh, dan kartografi. Datum horizontal digunakan untuk mengukur lokasi di permukaan bumi dalam sistem garis bujur dan lintang atau sistem koordinat lainnya. Sedangkan datum vertikal digunakan untuk mengukur elevasi atau kedalaman relatif terhadap kondisi standar, seperti jarak suatu titik menuju permukaan laut rata-rata. Seiring berkembangnya sistem posisi global atau GPS, sistem ellipsoid dan datum WGS 84 telah menggantikan sistem lainnya dalam beberapa penggunaan. WGS 84 ditujukan untuk penggunaan global, tidak seperti datum-datum sebelumnya. Datum lokal terkadang lebih akurat dibandingkan WGS 84 di lokasi tertentu yang luasnya kecil. Hal ini disebabkan oleh bentuk bumi yang tidak bulat sempurna. Sebagai contohnya, OSG B36 memberikan aproksimasi geoid Kepulauan Britania yang lebih baik daripada elipsoid WGS 84 global. Demikian materinya dan saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, sistem koordinat atau metode untuk menentukan letak suatu titik. Dasar utama dari pembuatan peta adalah pengadaan sistem koordinat yang dapat menghubungkan antara satu titik dengan titik lainnya. Umumnya terdapat dua jenis sistem koordinat yang bisa digunakan untuk menyatakan posisi pada peta, yaitu sistem koordinat geodetik dan sistem koordinat proyeksi. Koordinat geodetik suatu titik di permukaan bumi ditentukan dari perpotongan meridian dan paralel yang melalui titik tersebut. Besaran harga lintang dihitung melalui titik P sepanjang garis meridian sampai berpotongan dengan garis ekuator. Besaran garis bujur dihitung mulai dari perpotongan garis meridian dari titik P dengan ekuator sampai dengan potongan garis ekuator tersebut dengan meridian 0. Pada sistem koordinat proyeksi atau juga dikenal sebagai sistem koordinat kartesian dua dimensi, koordinat suatu titik aksis atau X dan ordinat atau Y. Titik 0 sistem koordinat adalah pusat bumi dan sumbu-sumbu sistem koordinat terikat ke bumi. Sumbu X berada dalam bidang meridian Greenwich dan terletak di bidang ekuator bumi. Sumbu X merupakan garis proyeksi dari salah satu paralel dan garis yang disinggungkan dengan proyeksi salah satu paralel tersebut. Sumbu Y
tegak lurus sumbu X dan membentuk sistem koordinat tangan kanan. Sumbu Y merupakan garis proyeksi dari salah satu meridian atau garis yang disinggungkan dengan meridian tersebut. Pada sistem koordinat di bidang proyeksi, besaran X dan Y dinyatakan dalam satuan panjang dan bujur yang sebenarnya merupakan garis-garis dalam sistem koordinat geodetik. Akan digambarkan menjadi garis-garis lurus menurut sistem koordinat bidang proyeksi. Macam-macam sistem koordinat. Yang pertama ada sistem koordinat kartesius. Sistem koordinat kartesius digunakan untuk menentukan tiap titik dalam bidang menggunakan dua bilangan yang disebut koordinat X dan koordinat kutub merupakan sistem koordinat dua dimensi di mana setiap titik pada bidang ditentukan dengan jarak r dari suatu titik yang telah ditetapkan dan suatu sudut dari suatu arah yang ditetapkan. Yang ketiga ada sistem koordinat tabung dan yang keempat ada sistem koordinat bola. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang skala peta dan garis kontur. Skala suatu peta adalah perbandingan jarak pada peta terhadap jarak sebenarnya. Garis kontur adalah metode yang memberikan ketelitian lebih baik dilakukan untuk menggambarkan berbentuk suatu permukaan, tanah, dan ketinggian permukaan tanah pada peta. Metode pengukuran kontur. Pada pengukuran kontur ada beberapa metode yang digunakan, yaitu metode langsung. Pengukuran kontur dilakukan sejalan dengan pengukuran poligon, dan detail situasi dapat dihitung beda tinggi karena pada kedua pengukuran tersebut terdapat pembacaan benang, sudut vertikal, dan tinggi alat. Yang kedua, metode tak langsung. Pembuatan peta kontur dengan metode tidak langsung dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain cara radial, dengan cara profil, dengan cara jalur, dengan cara kotak. Baik, saya akan membahas pertama tentang cara radial. Umumnya digunakan untuk pemetaan situasi topografi dan terjadi pada daerah terjal, berlambah dan berbukit-bukit, dan daerah yang banyak bangunannya. Pelaksanaan pengukurannya pada umumnya menggunakan metode penentuan tinggi tachymetry, dengan alat ukurnya adalah teodolit. Detil-detil topografi yang diukur adalah titik-titik sepanjang garis radial pada jarak-jarak tertentu yang sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, cara profil. Umum digunakan untuk pemetaan situasi topografi pada perencanaan jalur jalan raya, jalan kereta api, dan saluran irigasi. Yang ketiga, cara jalur atau paralel. Umumnya digunakan pada daerah relatif datar tetapi berhutan lebat. Seringkali terjadi pada pemetaan situasi topografi dengan cara fotogrametris terdapat daerah yang tertutup hutan lebat, sehingga pemetaannya dibantu dengan cara jalur menggunakan pengukuran teritris. Lalu yang keempat, cara kotak atau Casey grid raster. Umum digunakan untuk pemetaan situasi topografi pada daerah yang relatif datar dan terbuka, daerah dengan luas daerah yang relatif kecil. Sekian materi dari saya, dilanjutkan oleh moderator. Baik, saya akan melanjutkan mengenai materi
peta dan kontur. Jadi untuk mencari skala peta dan garis kontur, rumusnya yaitu skala sama dengan kontur interval dikali 2000 meter. CI adalah kontur interval atau beda tinggi yang didapat dari pengurangan angka ketinggian kontur di garis atas dikurangi angka ketinggian kontur di garis yang bawahnya. Nah, contohnya, diketahui dari sebuah peta, selisih garis antar kontur adalah 100 meter. Berapakah skala peta tersebut? Nah, cara menjawabnya, kan kontur intervalnya itu 100 meter. Rumusnya skala sama dengan kontur interval dikali 2000 meter. Nah, jadi kontur intervalnya kan 100. Nah, dikali 2000 meter sama dengan 200.000. Jadi skala peta tersebut adalah 1:200.000. Selanjutnya, untuk mencari kontur interval atau beda tinggi. Rumusnya itu kontur interval sama dengan 1 dibagi 2000 dikali skala. Contohnya, diketahui skala peta topografi adalah 1:100.000. Berapakah tinggi antar kontur dalam peta tersebut? Jawabnya, kontur interval sama dengan 1 dibagi 2000 dikali skala. Jadi hasilnya 50. Jadi beda tinggi antar kontur dalam peta tersebut adalah 50 meter. Selanjutnya, mencari tinggi kontur pada titik tertentu tanpa gambar peta kontur. Nah, rumusnya itu D1/D2 dikali kontur interval ditambah ditambah angka kontur C per AC dikali kontur interval ditambah angka kontur C. Selanjutnya, untuk mencari beda tinggi dalam satuan persen. Rumusnya yaitu kemiringan lereng sama dengan beda tinggi dibagi jarak sebenarnya dikali 100%. Sekian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang pembuatan peta topografi. Peta topografi adalah salah satu jenis peta yang mempunyai ciri-ciri khusus yang memperlihatkan keadaan bentuk, penyebaran roman muka bumi, dan dimensinya dengan ditandai dengan adanya skala besar dan lebih detail. Peta topografi merupakan salah satu jenis peta yang ditandai dengan skala besar dan detail, biasanya menggunakan garis kontur dalam pemetaan modern. Sebuah peta topografi biasanya terdiri dari 2 atau lebih peta yang tergabung untuk membentuk keseluruhan peta. Sebuah garis kontur merupakan kombinasi dari 2 segmen garis yang berhubungan, namun tidak berpotongan. Ini merupakan titik elevasi pada peta topografi. Karakteristik unik yang membedakan peta topografi dari jenis peta lainnya adalah peta ini menunjukkan kontur topografi atau bentuk tanah di samping fitur lainnya seperti jalan, sungai, danau, dan lain-lain. Karena peta topografi menunjukkan kontur bentuk tanah, maka peta jenis ini merupakan jenis peta yang paling cocok untuk kegiatan outdoor seperti dari peta kebanyakan. Peta topografi adalah representasi garis dari bagian permukaan bumi yang ditarik ke skala, seperti yang terlihat dari atas. Menggunakan warna, simbol, dan label untuk mewakili fitur yang ditemukan pada permukaan bumi. Representasi yang ideal akan terwujud jika setiap fitur dari daerah yang dipetakan dapat ditunjukkan dalam bentuk yang benar. Untuk dapat dimengerti, peta harus diwakili dengan tanda konvensional dan simbol. Pada peta skala 1:250.000, simbol yang ditentukan untuk membangun mencakup areal seluas 500 meter persegi di atas sana. Sebuah simbol jalan adalah setara dengan lebar jalan sekitar 520 kaki di tanah. Simbol untuk rel kereta api tunggal adalah setara dengan rel kereta api sekitar 1000 kaki pada tanah. Pemilihan fitur yang akan ditampilkan serta penggambaran legenda harus sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Badan Pemetaan. Tujuan dari peta topografi atau peta kontur ini dibuat untuk memberikan informasi tentang keberadaan, lokasi, dan jarak, seperti lokasi penduduk, rute perjalanan, dan komunikasi.
Peta topografi juga menampilkan variasi daerah, ketinggian kontur, dan tingkat tutupan vegetasi. Dengan kekuatan militer yang tersebar di seluruh dunia, maka militer bergantung pada peta-peta untuk memberikan informasi terhadap unsur-unsur tempur dan untuk menyelesaikan operasi logistik. Mobilitas tentara dan material yang harus diangkut, disimpan, dan ditempatkan dalam operasi pada waktu dan tempat yang tepat. Banyak dari perencanaan ini harus dilakukan dengan menggunakan peta. Oleh karena itu, setiap operasi memerlukan pasokan peta. Tetapi, meskipun kita memiliki peta terbaik, peta tidak akan berharga kecuali pengguna peta tahu bagaimana cara pembacaannya. Pembuatan peta topografi menggunakan Google Earth. Yang pertama, kita dapat mengaktifkan aplikasi Google Earth, lalu aktifkan program aplikasi Google Mapper, kemudian yang ketiga, kalian bisa aktifkan program aplikasi AutoCAD. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.